Selamat pagi. Ya, sudah selamat memasuki bulan yang baru Bapak Ibu. Bulan Februari. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2026. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sepanjang satu bulan yang sudah kita lalui sepanjang bulan Januari sampai kemarin di penghujung daripada Januari dan hari ini adalah awal daripada bulan yang baru. Saudara, apa yang saudara rasakan dan apa yang saudara lihat tentang kehidupan ini? Membingungkan saudara. Bingung nggak? Penuh dengan rasa-rasa was-was, kekhawatiran, ketidakpastian, kebimbangan ketika kita melihat akan kehidupan ini ke depannya. Seperti apa kelaknya Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Ya, harga emas yang tiba-tiba melonjak 3 juta lewat dari 3 juta. Siapa yang bisa memprediksi sebelumnya? Berbahagialah saudara yang menyimpan emas. Hati-hati saudara, turun. Ya kan? Atau ini yang diperbankan ini mengamati perkembangan ya situasi kondisi perekonomian kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kehidupan manusia, saudara. Dan hari ini kita di bulan Februari kita berbicara tentang tema kedaulatan di dalam namanya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang El Shaddai. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ini adalah gelar Allah yang kalau kita terjemahkan Maha Kuasa atau dengan kata lain Allah yang berkuasa penuh dalam kehidupan, sejarah, bahkan dunia ini, bahkan manusia, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kita membuka, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Dari Kejadian 49 ayatnya yang ke-24. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan Mazmur 132 ayatnya yang kedua dan juga ayatnya yang kelima, saudara. Baik, saudara, saya akan membacakan, bagi Bapak Ibu silakan boleh memperhatikan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu. Kejadian 49 ayat 24, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal. Lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Dan kemudian di Mazmur 132 ayat 2 dan yang kelima. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Dan ayat kelima, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Nah, saudara, dari dua bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ini mengetengahkan kepada kita tentang Allah yang diyakini oleh Yakub. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, kita semua mengakui bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Betul? Apakah ada yang tidak mengakui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa? Saya yakin tidak, Bapak Ibu. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Nah, saudara, ketika kita mengakui bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, itu adalah satu hal. Tetapi saudara, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang maha kuasa, saudara, itu adalah hal yang berbeda. Saya tahu Allah saya itu adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi saudara, ketika saya tahu Dia dan saya mempercayakan hidup saya total sepenuhnya kepada Dia yang maha kuasa, saudara, ini adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, saudara, sesungguhnya apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita?
Yang Allah inginkan dari hidup kita adalah bukan hanya kita percaya bahwa Dia itu adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga agar kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, terdapat beberapa ayat, saudara, yang mengungkapkan atau memberikan definisi kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk membawa Bapak Ibu sekalian untuk kita melihat, saudara, bagaimana tangan Tuhan, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu memimpin, menuntun kehidupan daripada bangsa Israel, saudara. So, saya mengajak kita baca di dalam Bilangan, kitab Bilangan 14 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara bisa perhatikan. Di situ dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, saudara perhatikan, di dalam konteks Bilangan 14 ini Bapak Ibu, kalau kita mundur sejenak, kita membaca di dalam Bilangan 13 sampai dengan Bilangan 14, 2 pasal ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu di dalam terjemahannya itu, ya, di dalam terjemahannya itu, ketika kita melakukan parafrase Bapak Ibu. Parafrase ini adalah ketika kita membandingkan beberapa frase terjemahan Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa terjemahannya itu seperti ini. Tetapi hambaku Kaleb berbeda dari yang lain. Yang lain ini adalah, saudara masih ingat ketika Musa diminta untuk mengutus 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, ya, Yosua dan Kaleb dan 10-nya lagi. Nah, saudara, di sini dikatakan 10 pengintai yang lain, ia tetap setia kepadaku dan aku akan membawanya masuk ke tanah yang telah diintainya itu. Keturunannya kelak akan mewarisi tanah yang kujanjikan itu dengan penuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ini janji siapa, saudara? Janji Tuhan, bukan? Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan umat manusia, bahkan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, saya mengajak saudara untuk kita tinggalkan sejenak dari bagian ini, Bapak Ibu. Saudara, saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah berkunjung ke Pulau Komodo? Yang pernah ke Labuan Bajo, Bapak Ibu? Pernah. Ada di sini nggak? Ada. Saudara ngapain ke sana? Hah? Tidur nginep di laut, di dalam kapal? Pasti ada saudara turun ke darat. Ngapain kau turun ke darat? Saudara lihat Komodo nggak? Lihat. Nah, saudara, waktu saudara di sana diajak berkunjung melihat Komodo dari kejauhan, Komodo itu muncul. Saudara, apa yang saudara amati dan apa yang saudara perhatikan? Ayo saudara, saya mengajak saudara untuk kita sejenak keluar daripada konteks ini, Bapak Ibu. Saudara nggak bertanya kepada guide-nya, Komodo ini binatang apa begitu? Ya, binatang besar lah, mirip-mirip dinosaurus kira-kira begitu kan? Binatang purbakala, Bapak Ibu. Nah, saudara, menarik sekali kalau saudara memperhatikan binatang Komodo yang langka ini, yang hanya ada di Pulau Komodo itu, saudara, punya keunikan, Bapak Ibu. Ini yang sudah pernah pergi dan pernah melihat, tahu nggak keunikannya apa? Kalau nggak pernah, saudara mesti pergi lagi loh. Berkunjung lagi ke sana, saudara. Nah, saudara, dalam 1 tahun, Komodo ini makan berapa kali?
Ini Bu Surudi nggak ada hubungannya kali dengan cerita di awal, kok kenapa tiba-tiba ke komodo begitu. Sudah dia makan itu sekali Bapak Ibu. Ketika dia menyantap satu ekor yang dia mangsa, kira-kira seberat 50 kilo ukuran manusia Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang beratnya 50? Nah, seperti itulah. Ya, ketika dimakan, disantap Bapak Ibu, dia bisa beristirahat 1 tahun Bapak Ibu, nggak perlu makan dia. Jadi kalau dia makan manusia dewasa selama 1 tahun, anteng-anteng aja dia. Tenang-tenang. Sebelum kemudian dia cari makan lagi. Kalau itu sudah diproses semuanya, nah dia baru cari makan lagi Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, dan yang kedua Bapak Ibu, dia bagaimana berkembang biak? Betina jantan atau enggak butuh, enggak perlu. Nah, saudara, komodo berkembang biak dengan bertelur, saudara. Nah, dia bertelur itu tanpa peran daripada si komodo jantan. Enggak butuh komodo jantan, Bapak Ibu. Yang si betina ini. Dia bisa berkembang biak dengan bertelur sendiri. Dan dia menghasilkan telur sendiri dan kemudian lalu dia berkembang biak. Aneh ya? Nah, yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin masih ada yang lain, keunikan-keunikannya. Dan yang ketiga, setiap kali dia bertelur, dia menyimpan telur itu, dia naik ke lereng perbukitan, sedikit dia naik, dan kemudian saudara dia menggali 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian dia meletakkan telurnya tidak di 5-5-nya Bapak Ibu. Dia cari yang 1 lubang dan kemudian dia letakkan telurnya itu di dalam 1 lubang itu. Pertanyaannya, yang 4 lubang itu buat apa? Iya dong, emang komodo ini nggak ada kerjaan kali? Ya udah 1 lubang aja, taruh aja telurnya di situ semua, nggak perlu bikin 5. Terus 4-nya itu mubazir. Bukan Bapak Ibu, ada tujuannya. Tujuannya itu 4 itu lubang itu adalah kamuflase Bapak Ibu. Tahu ya kamuflase ya? Kayak dibikin ya kalau kita dikejar orang di hutan begitu ya, kita anggap ini kita supaya jejak kita tidak diikuti ya kan? Kita rubah jejak kita. Nah, ini tujuannya itu. Supaya apa? Untuk melindungi telur-telurnya itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ketika saya memperhatikan, ini unik juga nih komodo ini, ya. Yang menarik buat saya bukan soal komodonya, tetapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana Tuhan menganugerahkan binatang yang perkasa ini bukan hanya dengan kekuatan, bukan hanya dengan keperkasaan, tetapi saudara dengan kecerdikan, saudara. Kecerdikan untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan dirinya dan juga keturunannya. Saudara bayangkan, kalau binatang saja Tuhan karuniakan kemampuan untuk menjaga dirinya, memprotek dirinya, saudara, kekuasaan untuk mengatur dirinya agar bisa selamat. Nah, saudara, bagaimana dengan manusia, saudara? Ya kan? Apalagi kita manusia. Nah, saudara, kita ini adalah ciptaan Allah yang paling tinggi dikatakan, dibandingkan dengan binatang-binatang lain. Dan kemudian Allah memberikan kepada kita hikmat untuk bisa mengatur sedemikian rupa agar kita itu bisa menjaga, menyelamatkan diri kita. Tetapi saudara, sehebat-hebatnya manusia ciptaan Allah, ternyata manusia pun memiliki yang namanya keterbatasan. Manusia ada batas kekuasaan di mana ada hal-hal di luar daripada manusia yang tidak mampu dia lakukan dan dia kuasai. Setuju nggak? Ada batasannya Bapak Ibu kita. Manusia terbatas.
ada batas kekuasaan kita. Yang pada akhirnya kita tidak bisa menguasainya, Bapak Ibu. Ya, kita ambil contoh Bapak Ibu, beberapa bulan ini kita diperhadapkan, khususnya bagi saudara-saudara kita. Kita ikut bersedih, kita ikut melihat bagaimana daerah-daerah yang diporak-poranda dihantam oleh tanah longsor dan juga banjir. Pertanyaan saya Bapak Ibu, dari peristiwa ini, ketika kita merunut ke belakang peristiwa tsunami di Aceh, Nias, di Palu, tsunami yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan kemudian, tidak jauh dari waktu kita sekarang ini, saudara, kita melihat di mana kekuasaan daripada manusia, saudara. Saudara, peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan kepada kita sehebat dan sekuat apapun manusia itu, tetap ada batasannya di mana kita tidak mampu menghadapi yang namanya alam ini. Betul? Mari kita ambil contoh Bapak Ibu, supaya Jakarta tidak dihajar, dihantam oleh hujan yang menyebabkan banjir, maka dilakukanlah apa? Rekayasa. Betul? Tetap aja banjir. Ya mungkin orang mengatakan, ya mendingan lah. Ya kan? Tapi kita tidak bisa meniadakan hujan. Hujan tetap aja ada. Dan bahkan ada beberapa daerah-daerah tertentu yang mengalami banjir. Kita geser sedikit hujan itu. Turunnya di laut aja. Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, kita tidak mampu, saudara, menghadapi alam ini. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Dia itu bukan hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, dia juga adalah Allah yang mengatur, Allah yang menopang alam sampai hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita berkata, kalau seandainya dia menopang dan dia mengatur, kenapa bisa terjadi, saudara, bencana-bencana? Saudara, Allah yang tidak bisa atau ulah daripada manusia, saudara, yang tidak peduli dengan semesta alam, dengan situasi kondisi di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kepedulian Tuhan yang pertama-tama dinyatakan melalui apa? Peristiwa Natal, bukan? Kelahiran daripada Kristus ke dalam dunia yang menebus dosa kita. Saudara, Tuhan menopang, dia juga menjaga kita. Kalau alam yang besar bisa dia topang, apalagi kita manusia. Seharusnya Bapak Ibu ini memberikan kepada kita keyakinan bahwa Allah yang sama yang akan memimpin kita hari ini adalah Allah yang juga akan memimpin kita di hari-hari yang ke depan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali lagi Bapak Ibu. Saudara, kita ke Bilangan 24, Bilangan 14 ayat 24. Nah saudara, kalau kita lihat ini dari sisi, dari pasal 13 sebelumnya, kita mundur sejenak. Nah saudara, dari Bilangan 13 sampai 14, kalau kita melihat situasinya ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Bangsa Israel yang dijajah, perbudakan di Mesir, mereka berseru-seru kepada Allah. Dan kemudian di bawah pimpinan Musa, Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Menuju kepada tanah yang dikatakan berlimpah dengan susu dan madunya. Allah memimpin dan menyertai mereka. Nah saudara, begitu keluar dari Mesir, gak lama Firaun berubah pikiran. Betul? Firaun mengizinkan, oke silakan, bawa keluar bangsa ini. Saudara, gak lama kemudian Firaun berubah pikiran.
Dan dia memerintahkan dan membawa segenap tentaranya untuk mengejar orang Israel. Dan kemudian orang Israel ini terjebak, saudara. Terjebak di mana? Di antara Laut Teberau yang ada di depan dengan tentara Mesir yang ada di belakang, yang siap untuk menghancurkan mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sekasih, dan sekali lagi saudara di sini Allah El Shaddai itu, Allah yang Maha Kuasa itu menyatakan dirinya di depan mata mereka, saudara. Dan dia memerintahkan kepada Musa, ya kan? Ya kita tahulah cerita ini. Dan kemudian Musa membelah Laut Teberau itu sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering, di tempat yang sama, yang bisa menenggelamkan daripada tentara atau pasukan Firaun. Nah saudara, dia bukan saja Allah yang perkasa yang membawa mereka menyeberangi Laut Teberau, tetapi di padang gurun, saudara. Di padang gurun dia juga Allah yang membelah bukit batu sehingga memberi mereka apa? Minum, bukan? Ketika mereka berseru-seru kepada Allah meminta makanan, apa yang Allah lakukan? Allah memberikan mereka mana. Allah mencukupi segala kebutuhan mereka. Mereka bisa menikmati pagi. Mereka pun bisa menikmati siang. Dan mereka pun bisa menikmati malam. Nah saudara, di dalam pemeliharaan Allah, bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang memang benar-benar keras kepala, Bapak Ibu. Mereka berontak berkali-kali kepada Tuhan, tetapi herannya saudara, Tuhan ini gak pernah meninggalkan mereka, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tetapi dia terus memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari, dan kemudian pada malam hari dikasih tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Dia menolong mereka ketika mereka berperang dengan musuh-musuh mereka. Tuhan berjalan di depan mereka, membawa mereka kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, ketika mereka memberontak kepada Tuhan dengan meminta daging, makanan, daging, burung puyuh Tuhan kirimkan kepada mereka. Dalam radius 45 km yang sangat luas sekali, saudara, dengan sekali bergerak, mereka bisa mendapatkan makanan, daging. Mereka mengolahnya dan kemudian mereka makan, saudara. Saudara, berkali-kali di padang gurun Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kuasa. Saudara, dia bukan saja berkuasa membalikkan hati daripada Firaun dan memimpin mereka keluar dari perbudakan, tetapi dia juga adalah Allah yang sama, yang berkuasa memimpin mereka untuk masuk kepada tanah perjanjian. Saudara, setelah beberapa waktu akhirnya mereka tiba, saudara, di padang gurun Paran. Perbatasan untuk masuk ke Kanaan. Tinggal perbatasan saja. Nah, dengan kata lain, sedikit lagi mereka akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sebelumnya. Nah, sebelum mereka melangkah, Tuhan berkata, stop, berhenti. Lalu dia memanggil Musa, meminta dia untuk memilih 12 orang dari semua suku Israel, yaitu para pemimpin dari 12 suku Israel untuk pergi lihat tanah yang ada di seberang itu. Apakah tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang subur, melimpah susu madu? Ya kan? Itu yang Tuhan janjikan kan kepada mereka. Lihat juga di sana, apakah tanah-tanah yang subur itu memberikan pengharapan bagi bangsa ini untuk masa depan mereka. Lihat tanah itu apakah
dikuasai oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu Musa panggil 12 suku, 12 orang. 2 orang yang terkenal adalah Yosua dan Kaleb. Ya kan? Nah, kepada 12 orang itu Musa berkata, pergilah ke tanah itu, ketika engkau tiba di sana, intailah, amati, perhatikan, ya kan? Lihat kondisi tanahnya, alamnya, apakah tanahnya subur atau gersang, lihat penduduknya di sana seperti apa, kota-kota mereka apakah berkubu atau berbenteng-benteng atau tidak. Nah, kalau engkau punya kesempatan untuk mengambil hasil tanahnya, maka dikatakan, bawa pulang kepada saudara-saudaramu agar mereka melihat seperti apa tanah yang Tuhan janjikan itu. Nah, saudara, itu yang mereka lakukan. Ya kan? Mereka pergi, masuk ke tanah itu, ke-12 pengintai itu melihat tanah itu, maka saudara, didapatilah. Bilangan 13 ayat 23 sampai 31. Ya. Mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri itu. Kemana engkau suruh? Memang negeri itu berlimpah susu madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu mereka itu kuat-kuat. Kota-kota mereka itu berkubu sangat besar. Juga keturunan, ya, enak telah kami lihat di sana. Yang perawakannya besar-besar, Bapak Ibu. Orang-orang Amalek diam di tengah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, saudara, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi saudara, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Kita nggak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka itu lebih kuat dari kita. Nah, saudara, 12 pengintai melihat kondisi daripada tanah itu, saudara. Sesungguhnya, tanah itu seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mereka tiba di lembah Eskol, mereka mengambil hasil tanah. Di situ ada buah delima, anggur besar-besar yang kelak akan mereka bawa pulang, saudara. Nah, saudara, ketika mereka kembali, 12 orang ini terbagi dalam 2 kelompok. Kedua kelompok melihat situasi dan tantangan, peluang yang sama, tetapi respon mereka berbeda. Kelompok yang 10 orang berkata, betul, itu tanah berlimpah susu madu. Kami membawa hasil daripada buah anggur, tanaman yang ada di sana. Betul, tanah itu menjanjikan harapan. Kalau kita tiba di sana seperti yang Tuhan janjikan, maka hidup kita akan lebih baik. Tetapi dikatakan, di sana berdiam bangsa-bangsa yang besar. Biasa berperang dan akan mempertahankan wilayahnya. Dan tidak membiarkan kita masuk ke dalamnya. Nah, dengan kata lain, mereka berkata, Musa dan rakyat Israel, lupakanlah mimpimu. Lupakan itu. Tetapi saudara, menarik. Perhatikan di dalam respon Yosua dan Kaleb. Dikatakan, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Nah, saudara, mari kita melihat kembali, saudara. Apa yang terjadi dengan mereka sesungguhnya?
Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Bilangan 14 tadi, ayatnya yang ke-30, kata demi kata ini menarik. Kaleb dengan tegas berkata, tidak, kita akan maju. Nah, saudara, ini sebuah keyakinan untuk maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti menduduki negeri ini karena kita pasti mengalahkan mereka. Saudara, pertanyaan saya, apakah ada kesombongan di dalamnya? Ketika Kaleb berkata demikian, dari mana saudara keyakinan kedua orang ini bahwa mereka pasti akan mampu mengalahkan bangsa itu? Nah, saudara, jangan lupa bahwa mereka ini adalah bangsa yang pernah menjadi budak. Mereka ini adalah bangsa yang pernah menjadi budak. Memang mereka punya pengalaman, Bapak Ibu. Beberapa tahun dalam berperang, tapi pengalaman mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangsa yang ada di sana. Keturunan suku Enak yang badannya tinggi, besar, biasa bertarung, saudara. Dengan kelengkapan senjata dan mudah akan menaklukkan mereka. Tetapi saudara, Kaleb berkata, tidak, kita pasti akan menyerang mereka. Kita pasti akan masuk ke tanah itu dan kita pasti akan menang. Saudara, apakah pengharapan ini terlalu besar dan Kaleb tidak melihat tantangan yang ada di depan? Tantangan yang ada di depan demi sesuatu yang lebih besar yang ada di depan. Apa yang membuat Kaleb begitu yakin, saudara, di bagian ini? Sudah dua kelompok ini, 10 orang dan 2 orang ini menghadapi situasi, saudara. Menghadapi pergumulan dan tantangan yang sama. Tetapi responnya berbeda. Saudara, apa yang membuat Kaleb berbeda? Saudara, Bilangan 14 ayat 9. Dikatakan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Itu kata Kaleb, saudara. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Nah, saudara, keyakinan Kaleb ini berasal dari sebuah pengalaman dan pengertian yang boleh kita katakan keren, Bapak Ibu. Bahasa gaulnya. Mantap bahwa Tuhan yang sama sudah menolong kita keluar dari Mesir. Dan Tuhan yang sama yang telah memimpin kita, ini adalah juga Tuhan yang sama yang akan memimpin kita masuk untuk berperang dan menang atas bangsa itu. Nah, saudara, pengalaman-pengalaman kemahakuasaan Allah yang dinyatakan dalam hidup bangsa Israel ini membuka mata iman daripada Kaleb. Bahwa sekalipun ada tantangan yang besar di depan, dia mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan, pengalaman, kemampuan mereka. Tetapi karena ada Allah El Shaddai, Allah yang bersama dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, saudara, perhatikan lagi di Bilangan 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, saudara, ini adalah sebuah pengakuan besar. Sebuah deklarasi yang besar, Bapak Ibu. Allah yang adalah Allah El Shaddai dan besar itu sudah menyertai kita selama ini dan dia tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau ia memimpin di depan, maka kemenangan kita pun adalah kehendak dia. Bukan kehendak daripada bangsa Israel, bukan kehendak daripada Kaleb maupun Yosua. Nah, saudara, percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa adalah satu hal.
Tetapi saudara, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah adalah hal yang berbeda. Seperti di awal tadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu apa yang ada di depan. Nah, di sini saudara ada aspek iman. Iman yang bergantung pada Tuhan yang kita tahu dan kita alami di dalam hidup kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kepada Dia. Dan yang kedua, saudara, Allah menolong, menyertai dan membawa kemenangan. Saudara, mari kita melihat kehidupan kita. Saudara, bagaimana kondisi kita hari-hari ini Bapak Ibu? Bagaimana kondisi kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang kita alami mungkin membuat kita mempertanyakan, betulkah Dia Allah yang Maha Kuasa? Betulkah Dia Allah yang besar, yang tidak berubah? Allah yang menyertai hari-hari di dalam kehidupan saya? Saudara, ada yang berkata begini, keadaan ekonomi negara kita sedang susah-susah. Kayaknya bukan negara kita doang sih. Ya kan? Ini secara global, dunia Bapak Ibu. Saudara, rata-rata kalau kita berbicara atau kita bertemu dengan para pedagang-pedagang, rata-rata mereka mengatakan, waduh ini lagi susah, omset lagi turun, terjun bebas. Ya kan? Berapa banyak terjun bebasnya? Berapa banyak turunnya? 50%? 70%? Ya sisa-sisa 20% lah. Sisa-sisa 30% lah. Ya dengan sisa yang ada ini adalah kesempatan untuk bertahan. Ada juga yang berkata, saya tidak tahu. Apakah akhir tahun ini saya masih bisa melanjutkan usaha saya? Saya nggak tahu bagaimana tahun depan. Ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab kan berkata begitu bukan? Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu Bapak Ibu. Ketika mungkin pasangan kita, suami atau istri kita, ya kan, di PHK, persoalan keluarga, cekcok, dalam rumah tangga, sudah kita hidup dalam tekanan yang membuat kadang kita bertanya, betulkah kita memiliki Allah yang Maha Kuasa? Betulkah kita memiliki Allah yang besar? Dan kalau saya mempercayakan hidup saya kepada Dia, Allah yang besar itu, nanti gimana? Saudara, kalau hari ini kita berada di dalam satu titik kekhawatiran kita, maka saudara dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata begitu. Demikian. Ada yang tahu isinya Bapak Ibu? Yesaya 41 ayat 10. Di awal kalimat itu dimulai dengan kata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu Yesaya Bapak Ibu. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan kita Bapak Ibu, masing-masing kita ada masa-masanya. Kita sampai kepada satu titik, kita menghadapi kesulitan. Kita menghadapi problem, kita sedang bergumul. Saudara, kita bisa gentar saudara. Kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tetapi saudara jangan kita lupa saudara. Kita punya Allah yang El Shaddai, yang berjanji menyertai kita hari ini. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Problemnya, bagaimana kita memandang setiap pergumulan dan masalah yang ada di depan kita. Saudara, kita kembali lagi ke 12 pengintai.
di luar daripada Yosua dan Kaleb. Sudah ke-10 orang ini melaporkan situasi dan tantangan yang ada dan mengatakan, jangan masuk, percuma, kita tidak akan bisa menang. Dan kemudian saudara, ketakutan ini semakin menjadi Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisah di dalam Bilangan 13, 32 dan 33, 2 ayat ini, mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka intai itu, dan kemudian mereka berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai ini adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana itu adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana, itu orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari kami seperti mereka, kita ini seperti belalang. Saking kecilnya bagi mereka. Kita melihat mereka terlalu besar, dan kemudian mereka melihat kita seperti belalang yang kecil. Nah, saudara, kita sampai di sini. Yang ketiga, saudara. Ini adalah masalah, Bapak Ibu. Pergumulan yang membawa kita kepada ketakutan. Tetapi jangan sampai menutup penglihatan kita akan kuasa daripada Allah. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Ada 3 fakta yang diungkap di dalam ayat yang tadi, Bapak Ibu. 1 fakta yang benar, 2 fakta yang keliru. Fakta yang benar. Mereka melihat ada orang-orang yang tinggi besar, perawakannya nggak seperti manusia pada umumnya. Raksasa yang mengawal dan kemudian mendiam di negeri itu. Ini fakta yang benar. Realitanya benar Bapak Ibu. Tetapi ada 2 fakta yang tidak benar. Yang muncul keluar dari ketakutan mereka. Keputusasaan mereka. Dan hilangnya pengharapan. Karena tantangan yang besar kemudian mereka berkata, nah orang-orang di sana ini orang-orang yang memakan penduduknya. Pertanyaannya, dari mana fakta ini muncul? Dari mana fakta ini muncul Bapak Ibu? Apakah Alkitab ada menceritakan hal itu? Ini laporan mereka kan? Tetapi laporan itu berasal dari ketakutan yang menguasai mereka. Bahkan mereka berkata, kami melihat diri kami ini seperti belalang. Mereka melihat diri kami juga seperti belalang kecil. Pertanyaannya, dari mana fakta ini Bapak Ibu? Apakah Alkitab mencatat ini sebelumnya? Nah, saudara, ketakutan itu membuat mereka tidak punya nyali Bapak Ibu. Akhirnya mereka ciut, sehingga mereka berkata, sudahlah, kita kembali saja. Lebih baik kita hidup sebagai bangsa budak daripada kita masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita keliru menghadapi tantangan dan masalah dengan perspektif yang keliru, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kekuasaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. So, ada ilustrasi begini. Suatu kali ada percobaan terhadap 3 ekor monyet Bapak Ibu. Ya. Monyet makanannya apa? Pisang. Ya. Ditempatkanlah di dalam satu ruangan kaca, ya, 3 monyet itu. Kemudian saudara, di tengah-tengah itu ditaruh satu tiang. Di atas tiang itu ditaruhlah pisang-pisang Bapak Ibu. Ya, pisang-pisang agak tinggi. Nah, ketiga ekor monyet yang kelaparan itu sebelumnya belum dimasukin nih. Masih di luar, lapar. Dimasukkanlah ke dalam ruangan tersebut. Lagi posisi lapar Bapak Ibu. Bagaimana reaksi ketiga monyet ini?
Lapar kan? Wih, kita rebutan Bapak Ibu. Cuma itu ada satu tiang. Nah, mereka rebutan naik ke atas tiang itu untuk mengambil pisang. Setiap kali mereka memanjat, dibayangin ya Bapak Ibu ya, manjat, tarik-tarik lah, ya kan? Kakinya ditarik, apanya ditarik lah, pokoknya nggak boleh ada yang duluan sampai ke atas. Nah, saudara, yang melakukan eksperimen ini, ketika dilihat ada satu ekor monyet yang sudah hampir naik sampai ke atas, kemudian apa? Disiram, saudara. Disiram dengan air. Air yang dingin, disiram. Sehingga monyet ini udah mau nyampe ini, kaget saudara. Ketika dia kaget, tiba-tiba dia lompat, dia turun. Nggak jadi diambil tuh. Nah saudara, monyet yang lain, yang masih belum kena semprot air itu, yang ada dua itu, yang duanya lagi, itu berlomba-lomba naik Bapak Ibu. Nah setiap kali naik, disemprot lagi. Sama yang melakukan eksperimen. Disemprot air yang sangat dingin, dan kemudian membuat mereka akhirnya ragu-ragu Bapak Ibu. Ini kalau kita naik lagi ke atas, nanti kita disemprot lagi. Dan kemudian saudara, di dalam keraguan-raguan mereka, ini perut kosong nih, mulai berbunyi. Krek, 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 begitu kan. Perut yang kosong ini mulai sulit, nggak bisa ditahan nih. Nah saudara, karena ada godaan di atas, sekalipun dingin, ketakutan, mereka berusaha beberapa kali coba naik saudara. Tetapi setiap kali naik mereka ditembak lagi dengan air, disemprot lagi dengan air. Akhirnya mereka turun lagi, jatuh lagi. Dan sampai akhirnya beberapa saat kemudian 3 monyet ini udah capek deh. Udah lelah, capek. Akhirnya Bapak Ibu, ya udah ya, kita ke sudut situ saja, kita duduk aja di situ sambil menggigil kedinginan dan mereka tidak berani lagi untuk naik, untuk ambil pisang itu. Nah sudah ketika mereka ada di sudut sana, mereka ngapain? Mereka menatap pisang yang ada di atas dan berdoa, kapan pisang ini bisa jatuh? Seandainya mereka bisa berdoa, saudara. Nah setelah mereka diam, pencobaan dilanjutkan. Nah saudara, dari 3 ekor ini, 1 ekor dikeluarkanlah. Tinggal 2. Masukkan 1 ekor lagi yang kelaparan. Dan saudara, ketika dimasukkan dia melihat, tiang itu dan melihat di atas, ada pisang. Reaksinya dengan cepat, saudara. Dia mengambil, lompat dan kemudian dia mengambil pisang itu. Nah, saudara, waktu melompat untuk mengambil pisang itu, 2 monyet yang kedinginan itu, apa yang mereka lakukan? Yang lagi kedinginan 2 itu, Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka bukan hanya menatap diam, saudara. Mereka lari dan kemudian mengejar monyet itu. Ngapain? Tarik monyet itu, saudara. Turun. Monyet yang naik terus berusaha naik. Sedangkan 2 monyet yang di bawah itu terus menarik dia. Pertanyaan saya, yang menang 1 atau 2? Ini kan yang 1 lagi mau naik ke atas nih. Yang 2 ini ada di bawah nih, sedang narik dia, narik. Yang menang yang mana? Yang tentu yang 2 lah yang narik. Iya kan, mereka berdua Bapak Ibu. Akhirnya monyet itu tidak bisa naik. Dan akhirnya turun juga. Nah saudara amati, eksperimen ini ingin mengatakan apa Bapak Ibu? Ingin mengatakan apa eksperimen ini? Ketakutan dan pengalaman 2 monyet itu membuat mereka berpikir, tidak mungkin buat mereka untuk naik. Gak mungkin untuk naik ambil pisang itu. Bahkan ada yang mau naik sekalipun, mereka tarik turun. Gak kasih naik. Nah saudara, hal yang sama dilakukan oleh 10 pengintai itu bukan? Sekalipun ada begitu banyak orang mau berperang, maju.
Tetapi mereka berkata apa? Lupakanlah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tantangannya terlalu besar. Masalahnya terlalu besar. Saudara, kalau kita mau investasi di tengah-tengah situasi seperti ini, forget it. Lupakan saja. Tenang-tenang saja, aman saja. Cari aman saja. Nggak usah simpan saja tabunganmu. Nggak perlu investasi. Kalau investasi pun belum tentu, jangan boro-boro untung. Balik modal saja enggak. Yang ada malah modal pun ikut habis. Saudara, menarik sekali Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu ya saya lihat. Ada yang mengirimkan bahwa tingkat pernikahan zaman sekarang menurun drastis Bapak Ibu. Menurun drastis tuh. Kenapa? Orang takut Bapak Ibu. Nggak tahu ke depannya seperti apa. Biaya hidup yang tinggi, anak-anak sekolah yang mahal. Bagaimana membiayai mereka? Sudahlah. Ya. Tunggu tahun depan aja. Tunggu tahun depan lagi Bapak Ibu. Tantangan-tantangan nggak habis-habis. Nah, saudara, tinggal bagaimana kita memandang situasi itu, memandang masalah yang besar. Dan kemudian kita melupakan Tuhan, memandang Allah yang jauh lebih besar dari masalah dan pergumulan kita. Saudara, Allah Es-Shaddai bukan hanya dimengerti dan dipahami, tetapi Dia juga adalah Allah yang kita alami dalam hidup kita. Bisakah kita berserah kepada Dia? Saudara, hari ini apapun pergumulan kita, kita datang bukan hanya mengakui Dia Allah yang El-Shaddai, tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Saudara, itulah sikap daripada Kaleb. Itulah sikap Kaleb Bapak Ibu. Kaleb berbeda dari yang lainnya. Jiwanya berbeda karena dia melekat kepada Allah. Dan dia tahu Allah Es-Shaddai adalah Allah yang terus menyertai dia. Saudara, Kaleb berbeda dengan yang lain, dia tetap setia kepada Tuhan. Maka saudara, kalau kita membaca nanti seterusnya di dalam Bilangan 14, kita melihat laporan 10 orang ini mempengaruhi. Akhirnya apa? Membawa mereka berontak kepada Musa. Ya kan? Saudara, hari ini bukankah kalau Allah mengizinkan pergumulan dalam hidup kita supaya kita belajar mengingat kebaikan Allah dalam hidup kita. Saudara, kalau kita, saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau kita ingin meninggalkan Tuhan, saudara, hanya karena satu masalah saja, saudara ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, rentetan-rentetan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Banyakan yang mana? Kalau kebaikan Tuhan lebih sedikit, maka tinggalkanlah Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan lebih banyak dibandingkan hanya gara-gara satu, maka saudara pikirkan lagi 1000 kali saudara kalau ingin meninggalkan Tuhan. Betul nggak logika berpikirnya seperti itu? Kalau kita dengan pasangan Bapak Ibu, kalau pasangan ribut apa? Suruh duduk dua-duanya di situ. Lu pikirin lagi. Mana yang lebih banyak, kebaikannya atau keburukannya? Supaya mereka pikir saudara. Jadi yang mana Bapak Ibu lebih banyaknya? Kalau bangsa Israel diminta, lu pikirin lagi kebaikan Tuhan sama kejahatan Tuhan kepada kalian. Mana yang lebih banyak? Kebaikan Tuhan bukan? Sudah dalam hidup kita tidak akan selalu Bapak Ibu berjalan baik, lurus, semua berhasil dalam perjalanan kita ke depan. Kita akan mengalami tantangan, pergumulan. Tetapi ingat saudara, Allah El-Shaddai itu adalah Allah yang bersama kita. Allah yang tidak meninggalkan kita. Apapun pergumulan saudara hari ini, saya
Mari kita datang kepada Dia. Kita berserah kepada Dia. Kaleb, Joshua, dua orang ini Bapak Ibu, mereka punya perspektif yang berbeda dibandingkan 10 orang itu. Karena dia tahu Allah El Shaddai menyertai mereka, menyertai saudara dan menyertai kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memimpin senantiasa kehidupan kami. Tuhan, jangan sampai semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kami membutakan kami untuk tidak melihat kebaikan Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya kebaikan Tuhan jauh lebih besar. Kebaikan Tuhan jauh lebih luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan jangan sampai hanya satu persoalan masalah saja membawa kami untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami jikalau di dalam pemikiran kami terbesit bagi kami untuk kami berpikir meninggalkan Tuhan. Di tengah pergumulan masalah besar yang kami hadapi, jangan sampai kami menyerah. Karena kami tahu Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang sanggup. Sabar, tahan, sedikit lagi engkau akan sampai kepada tujuanmu. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu kepada setiap kami. Seringkali kami tidak sabar melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dan hari ini melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita